Karena visitasi akreditasi ini dimaksudkan untuk menyempurnakan apa yang masih kurang. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan nanti masukan, saran, nasihat dari tim visitasi akreditasi madrasah. Bapak-bapak tim yang kami hormati, Pak dan anggota, kalau kita mengacu pada latar belakang bahwa memang keberadaan Madrasah Tsanawiyah Al-Isyah yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Isyah, Yayasan Pondok Pesantren Al-Isyah. Pondok pesantrennya sendiri, yayasannya berdiri tahun 1987 dengan akte notaris nomor 295 tahun 1987. Pada saat itu tentunya karena dia pondok hanya mendapatkan sertifikat, tidak mendapatkan ijazah. Berjalan beberapa tahun, lebih dari 6 tahun, banyak usulan-usulan dari wali murid khususnya dan masyarakat pada umumnya agar nantinya para lulusan pondok ini di samping mendapatkan sertifikat bisa mendapatkan ijazah. Oleh sebab itu pada tahun 1993 kami memberanikan diri membuka Madrasah Tsanawiyah Al-Isyah yang dengan siswa yang ada saat itu ya, yang setara usianya dengan Tsanawiyah sebanyak 127. Tapi yang belajar di pondok saat itu lebih dari 600 orang. Kami yang mengambil ini sesuai dengan ketentuan bahwa yang sudah ada ijazah SD dan tamat SD. Nah, oleh sebab itu inilah dasarnya kenapa madrasah ini ada di dalam sangat-sangat jauh dari depan jalan, karena memang dasarnya juga ada pondok. Kita mungkin sama-sama maklumi kalau pondok itu pada umumnya mereka tidak berani, tidak mau dipukis sebelum berhasil. Ya itulah kenapa almarhum pimpinan dari pondok sebelumnya ya, yang merupakan pendirinya sendiri, pendiri pondok, karena sejak itu sudah ada pengajian-pengajian Bapak Guru Haji Muhammad Rais almarhum. Kemudian pada tahun 87 itulah Bapak pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Isyah pada waktu itu Bapak Guru Haji Muhammad Rais, putra beliau sendiri, sebagai pimpinan pondok pada saat itu. Nah, saat ini estafet kepemimpinan karena almarhum Bapak Guru Haji Muhammad Rais, Muhammad Rais juga telah meninggal. Sekarang ini pimpinan yayasan kami adalah Bapak Guru Haji Mas'ud putra beliau. Tahun 2014 ya. Tahun 1993 tadi, karena adanya Madrasah Tsanawiyah, kami bisa memenuhi harapan masyarakat, anak-anaknya bisa mendapatkan sertifikat ijazah, karena kami berorganisasi ke Kementerian Agama. Nah, sehingga sampai dengan saat ini alhamdulillah lebih dari 1.000 orang sudah tamat ya, untuk melanjutkan dan sudah sebagian besar menjadi bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat, baik selaku guru ngaji, ada juga yang jadi ustaz, ada juga yang jadi pengusaha. Nah itu. Dan tahun 2014 alhamdulillah Madrasah Tsanawiyah Al-Isyah telah diakreditasi dan mendapatkan predikat A. Mudah-mudahan kesempatan ini, karena membangun lebih mudah daripada memelihara, mempertahankan, kami berusaha sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan nilai akreditasi saat ini. Dengan tentunya harapan yang tinggi, harapan besar, kami sudah menuangkan visi ya, visi dan misi dari Madrasah Tsanawiyah atau Yayasan Pondok Pesantren pada umumnya.
visinya adalah beriman, bertakwa, bermanfaat, dan mandiri. Kita tahu mungkin di luar keunggulan dari Starbelo itu adalah ilmu nahu. Makanya itulah sebagai unggulan kami di Yayasan Pondok Pesantren Al-Isyah maupun khususnya di MTS Al-Isyah adalah pengembangan ilmu nahu sebagai ilmu alat untuk membaca kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul. Nah, tentunya itu kami sudah tuangkan di dalam misi untuk mencapai visi beriman, bertakwa, bermanfaat dan mandiri. Kami sudah tuangkan di dalam misi-misi, dan ini adalah setelah dilakukan revisi, hadirnya penyempurnaan. Kalau dulu hanya 3, sebelumnya ada bertakwa, bermanfaat, mandiri. Tapi dengan masukan dari stakeholder, kami menambahkan visi itu adalah beriman, bertakwa, bermanfaat, mandiri. Nah, tentunya di sini karena beriman banyak kajian-kajian ilmu agama yang masuk di dalamnya, baik selaku panitia maupun pendukung dari kegiatan-kegiatan itu. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti Jumat Bersih dan lain sebagainya. Itu visi dan misi yang ada di MTS Al-Isyah. Kemudian ini struktur, ya alhamdulillah kami karena jumlah siswa ada ketentuannya bisa menyiapkan 4 wakil kepala. Jadi ada 4 wakil, kemudian di bawahnya ada dewan guru, ya, dan siswa. Kami ini alhamdulillah ya sudah 30 tahun menjadi kepala madrasah karena yayasan, ditunjuk dari yayasan. Ini kegiatan-kegiatan yang ada diniyah, mengawali kegiatan belajar mengajar formal anak-anak, walaupun ini bagian dari jam formal juga. Kami berikan diniyah, yaitu memberikan pengajian-pengajian dasar bagi anak-anak yang waktunya dari jam 7 sampai jam 8. Ada kajian makan jumiyah, makan takrim, makan-makannya itu diperdalam sebelum mulai jam-jam formal. Artinya sebelum mulai pelajaran-pelajaran yang ada di K13, ya, seperti matematik, bahasa, Quran, hadis dan sebagainya. Ada kegiatan diniyah, ya, 1 jam sebelumnya. Nah, baru dilanjutkan dengan pembelajaran sebagaimana tujuan yang ada. Kemudian imtak, baik ini sebagian besar dilaksanakan oleh anak-anak. Ya, kami para luar guru hanya selalu mendamping. Jadi untuk mengajarkan mereka, membiasakan bagaimana berbicara di tempat umum. Kemudian dilanjutkan ada hari Minggu, hari Ahad tadi kami sampaikan ada pilihan umum. Dan bagi anak-anak santri-santriwati ini dari kelas 7 sampai kelas 9 itu sudah terbagi habis untuk bisa mengaji di rumah-rumah ustaz-ustazahnya. Nah, jadi kalau tidak waktunya sore di luar jam sekolah, bisa juga lebih banyak malam, ya, setelah maghrib atau setelah isya. Jadi kami bagi habis santriwati ini untuk mengaji di rumah-rumah ustaz-ustazahnya. Kemudian ada pengajian kitab kuning pondok, memang tidak bisa lepas, terutama yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru, tetap ada kegiatan pondoknya nyambung dengan kegiatan yang ada di sekolah-sekolah, di sekolah kita di sini. Kemudian ada kegiatan sosial gotong royong tadi sudah kami sampaikan. Meningkatkan mutu guru, ada workshop yang sering kami ikuti, ada INTEK dan ada MGMP, ya, semuanya untuk meningkatkan mutu. Nah, Al-Isyah ini, MTS Al-Isyah didukung oleh 26 personil guru. Jadi guru ditambah TU-nya ada 30 orang. Yang saat ini posisinya alhamdulillah Al-Isyah sejak mulai akreditasi memang ya cukup banyak, alhamdulillah cukup banyak perhatian pemerintah, cukup banyak yang bisa terhadap Al-Quran dan ilmu hadis. Kemudian memperkuat, memperdalam nahwu sebagai ilmu alat. Kemudian untuk bisa
membina iman dan takwa ini, kami membina Handapul Kalimah. Ada majelis taklim, alhamdulillah setiap hari Sabtu ada imtak, setiap hari Minggu ada pengajian umum oleh bapak-bapak para guru yang ada di sekitar, khususnya oleh bapak pimpinan yayasan. Kemudian kami berupaya untuk membuka beberapa pendidikan yang alhamdulillah ya, karena Al-Isyah ada 3 lembaga, ada TK-nya, ada Sanawiyah dan ada Aliyah. Yang tidak ada. Kemudian kami berusaha memberikan bekal keterampilan untuk kemandirian santri. Di sini ada koperasi, kemudian ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, yang ada kegiatan elektronik ya, yang kita berikan kepada anak-anak, terutama juga kegiatan ada pengembangan kerajinan emas mutiara. Walaupun sebagian besar santri kami memang pengrajin ya, walaupun kecil-kecil bisa jadi pengrajin. Kemudian kita meningkatkan mental dan kepribadian daripada anak-anak ini ya, dengan beberapa lomba-lomba, kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung dilakukan oleh anak-anak. Ada kesenian, ada hadrah tadi, dan ada beberapa kegiatan yang lain. Nanti akan dijelaskan lebih ringkas, lebih luas di dalam tahap visitasi. Kemudian kita meningkatkan jiwa sosial anak dan gotong royong. Jiwa sosial ini karena setiap ada orang tua yang meninggal, selalu ada urunan dari anak-anak untuk melayat ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, ada haul yang tentunya tidak hanya dilaksanakan oleh MTS tapi semua lembaga yang ada di sini, dan itu bersama masyarakat. Jadi yang Bapak Kepala Madrasah yang sama-sama kita hormati juga, Bapak Ketua Komite serta rekan asesor, dan Bapak Ibu Dewan Guru serta tim akreditasi MTS Al-Aisyah Sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka kita melaksanakan visitasi akreditasi sekolah madrasah tahun 2022. Selawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa untuk bisa tetap istiqomah untuk menjalankan, menunaikan risalah-risalah ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada kita sekalian, sehingga kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, di mana tiada pertolongan lagi ketika kita menghadap kepada Sang Khalik. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang mendalam dari tim asesor atas sambutan yang begitu luar biasa, di luar dugaan kami, bahwa betapa siapnya madrasah ini untuk menyambut kegiatan visitasi yang insya Allah akan kita laksanakan selama 2 hari, sejak hari ini sampai hari besok. Seperti yang Bapak Kepala Madrasah sampaikan tadi kami jalan nengok sana nengok sini gitu, tidak ada gambaran yang
apa namanya, yang bisa menandakan bahwa madrasah ini luar biasa, karena dia berada, loh, begitu kami masukkan, loh kok mobil dinas ini benar nggak? Kami tanda tanya tadi kan, karena tidak tampak seperti bahasa beliau tadi, dari luar tuh nggak tampak sekali. Tapi begitu kami masuk sedikit, hanya beberapa meter di luar ekspektasi atau di luar dugaan kami, betapa hebatnya sekolah ini atau madrasah ini. Nah, tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan panjang lebar tentang profil atau latar belakang madrasah ini. Kami sedikit agak terkesima atau takjub ya, betapa apa ya, dalam rentang waktu yang relatif ya, tidak terlalu lama, tapi sudah prestasinya luar biasa. Nah, tadi dalam benak saya begitu Pak Kepala Sekolah menyampaikan apa yang beliau sampaikan, seperti rasanya kami dijebak. Artinya apa? Pertanyaan-pertanyaan yang akan kami gali sudah dijawab duluan, gitu, ya. Berarti ini sudah sebagian dari tugas kami sudah terjawab. Akhirnya rasa-rasanya nggak perlu bertanya lagi, gitu. Udah ada jawaban duluan. Belum ada soal sudah dijawab. Gitu. Nah, ini luar biasa. Ini menandakan kesiapan Bapak Ibu sekalian. Kami harus memberikan apresiasi ya. Terima kasih Bapak, benar-benar siap sekali. Ini yang sesungguhnya sangat diharapkan, baik itu dari BAN maupun kami selaku personil yang ditunjuk oleh BAN untuk melakukan validasi atau pengecekan realnya di lapangan seperti apa. Sesungguhnya kami 2 hari kemarin tanggal 14-15 itu sudah melakukan asesmen kecukupan. Kami buka Sispena sekolah Bapak Ibu. Saya lihat akreditasi A-nya sudah A ya, 2014 tadi disampaikan. Terus kami sisir satu persatu ya, luar biasa ini sudah. Artinya sudah sekitar 75% dari ASP itu insya Allah terpenuhi. Kalaupun kemarin kami menelpon beliau, ketika ada yang tidak sinkron, artinya permintaan data itu sesungguhnya ditempatkan di sini, tetapi masuknya di sini, itu kan hal yang biasa ya. Tetapi secara prinsip tidak ada hal-hal yang perlu fatal. Bila kami banding pengalaman kami selama ini jadi asesor, lain diminta, lain diupload. Sehingga ketika kita validasi, kemarin aja kami sempat ada ini di Sispena minta ini, tapi sekolah nguploadnya lain. Nanti kan susah kami menilai ya. Tetapi di sini luar biasa. Apa yang kita harapkan, apa yang diminta oleh aplikasi itu alhamdulillah ya, walaupun belum 100% ya, tetapi sudah menurut kami di atas 75% data-data itu sudah sesuai. Nah, tinggal nanti kalau ada sedikit kurangnya ya, kita kan masih punya 2 hari ke depan. Mana yang masih bisa kita revisi, kita modifikasi, kami berikan kesempatan kepada tim untuk melakukan itu ya. Itu satu hal. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kehadiran kami bukan mencari-cari kesalahan. Ya, kami ditugasi hadir hanya untuk mencocokkan apa yang sudah Bapak Ibu upload, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang direncanakan, begitukah di lapangan, begitukah faktanya. Hanya itu tugas kami. Jadi kami bukan datang untuk menilai Bapak Ibu ya. Nilai Bapak Ibu tergantung ya apa yang Bapak Ibu lakukan. Hanya kami tinggal mengkonversi dalam angka-angka sendiri ya. Jadi nanti kalau, dan jangan dianggap kalau kami ngasih kurang berarti kami nilai. Kalau Bapak kurang berarti sesungguhnya Bapak sendiri yang memang kurang. Kalau Bapak hebat nilainya ya memang Bapak yang hebat. Kami hanya memasang atau memasukkan nilai, bukan kami yang menentukan nilai Bapak. Sesungguhnya Bapak Ibu sendiri yang menentukan gitu. Begitu secara umum. Sekarang saya masuk sedikit tentang
mekanisme visitasi kita ya. Jadi Bapak Ibu barangkali semua sudah memaklumi bahwa IASP 2020 ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu barangkali pada tahun 2014 itu Bapak Ibu hanya konsen menyiapkan dokumen, ya administrasi saja. Itu menyangkut 8 standar. Nah sekarang dari 8 standar itu dipres jadi 4 Bapak Ibu. Nah, itu kan sudah tahu. Ada mutu lulusan, proses belajar mengajar, mutu guru, dan manajemen madrasah atau sekolah. Di manajemen mutu lulusan itu ada 11 butir atau 11 item yang akan kami gali. Seperti apa Bapak Ibu melaksanakannya di lapangan. Ya, sinkronkan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu unggah di Sispena itu dengan fakta atau kondisi real di lapangan. Itu saja yang kami sandingkan. Jika itu bersesuaian, langsung skor Bapak 4. Jika kurang sedikit bersesuaian, turun dia. Kurang lagi, turun dia. Tidak sesuai, turun jadi 1. Jadi rentangnya 1, 2, 3, 4. Kami hanya tinggal kalau sesuai mencari 4. Kurang dikit ya. Makanya tadi saya katakan bukan kami yang menilai, tapi kami hanya mencocokkan saja antara unggahan dengan fakta di lapangan. Jadi itu mutu lulusan nanti Bapak Ibu yang diberikan tanggung jawab di mutu lulusan itu siapkan ada 11 ya butir item dengan beberapa jenis dokumen ya. Kalau wawancara rasa-rasanya kami nggak akan terlalu banyak bertanya karena tadi sudah terjawab di PowerPoint itu banyak sekali. Artinya dengan dokumen, kalaupun nanti ngobrol ya sebentar coba sesuai enggak ya yang disampaikan. Jadi kalau mendalam lalu enggak kayaknya kami ya karena sudah terjawab sebagian. Kemudian di mutu PPM itu ada 7 item. Kemudian di mutu guru itu ada 4 kalau salah berkaitan dengan pengembangan ya, terutama PKB-nya Bapak Ibu. Sering tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ya, workshop, NBMP, IHT, seminar bersama ya, mengarah kepada upaya sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru di sekolah atau madrasah itu. Nah tadi luar biasa Pak Kepala Sekolah menyampaikan ada 4 yang sudah S2, sedang S2 termasuk Pak Kepala Sekolah itu punya poin tersendiri Bapak Ibu. Nanti bisa disandingkan di data parenting sekian S1, sekian S2 bisa itu menjadi nilai plus. Satu lagi yang sedang doktor. Oh ada S3, luar biasa, luar biasa. Nah jadi kita sudah tidak meragukan lagi berarti kompetensi atau profesionalitas Bapak Ibu di sini sudah sangat berkelayakan sekali ya. Kemudian yang keempat tentang manajemen madrasah atau sekolah. Di sana ada 13 item. Nah yang inilah agak
Bismillah. Kita kumpulkan semua yang bertanggung saya atas keluarganya ibu ini dari ibu. Dan nggak mungkin ada nggak ada. Oke, silakan ketua tim Bu Iqbal sekalian dan rekan-rekan ini jasa mendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, menuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Selamat jalan di tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu dan bapak guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Selamat jalan di tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia. Gerakan nasional ayo mondok, pesantrenku keren jadi semboyan kami. Menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara.